Islam. Kami di sini perwakilan dari kelompok 1 pelajaran akidah akhlak kelas 7 semester 1. Di sini kami berdua ingin mempresentasikan dari bab 1 sampai bab 3. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu bab 1 tentang akidah Islam. Pengertian akidah Islam adalah pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam, akan menjadi dasar keyakinan seorang muslim dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalankan seluruh perintah serta menjauhi larangannya. Dengan akidah yang kuat, seorang akan memiliki keimanan yang kokoh, tidak mudah terpengaruh oleh ajaran yang salah, serta mampu menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Dasar-dasar akidah. Di sini ada terdapat surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berbunyi artinya, katakanlah dialah yang Maha Esa, Allah pertama yang segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Selain itu, dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang Allah berfirman, artinya, dan bersyukurlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim harus menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Dengan mempelajari akidah Islam dan memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Penanaman iman, Islam dan ihsan dalam ajaran Islam terdapat 3 hal yang saling berkaitan. Islam dan iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Islam adalah sikap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ihsan adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan ikhlas. Media pembelajaran ini digunakan dalam pembelajaran akidah, antara lain kayak PowerPoint, Al-Quran, video pembelajaran, mind map atau peta konsep. Metode pembelajarannya menggunakan metode ceramah, sesi tanya jawab, dan diskusi. Asesmennya, penilaian dalam pembelajaran akidah dapat dilakukan melalui tes tulis seperti pilihan ganda dan esai observasi, tingkat seperti kesadaran beribadah dan kejujuran. Lanjut ke bab 2, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat mustahil. Ketiga sifat ini wajib diketahui dan diyakini oleh setiap muslim karena menjadi dasar dalam memahami keimanan kepada Allah. Nama-nama sifat Allah. Jumlah sifat wajib Allah ada 20, masing-masing berpasangan, dan sifat mustahilnya. Contohnya adalah wujud yang berarti ada, berlawanan dengan adam yang berarti tidak ada, hitam berarti terdahulu berlawanan dengan kudus yang berarti baru, baqa yang berarti kekal berlawanan dengan fana yang berarti binasa, serta wahdaniyah yang berarti esa berlawanan dengan ta'adud yang berarti berbilang. Selain itu terdapat juga sifat qudrah, artinya kuasa, artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, basar artinya melihat, dan kalam artinya berbicara. Yang semuanya menunjukkan kesempurnaan Allah, kemudian ditambah dengan sifat muhammadiyah seperti qadirah, muridan, aliman, hayat, sami'an, basirah, dan mutakalimah yang merupakan sifat dari sifat muhammadiyah. Dalil kebenaran sifat Allah. Sifat Allah dapat dibuktikan melalui dalil akli dan nakli. Dalil sifat jaid. Sifat jaid Allah menunjukkan bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak dalam berkehendak. Ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat Allah. Orang-orang yang beriman kepada sifat Allah menunjukkan sikap yakin bahwa Allah itu ada dan maha mencipta segala sesuatu. Media pembelajarannya yaitu menggunakan PowerPoint, Al-Quran, video pembelajaran, peta konsep, serta kuis interaktif. Metode pembelajarannya ceramah, tanya jawab, dan diskusi, dan asesmennya melakukan
gambar, kartu materi, bagian sederhana dan video pendek. Terus metodenya digunakan adalah bercerita, tanya menjawab, diskusi ringan, dan bermain peran. Selanjutnya bab 4 yaitu pengertian sholat dan zikir ya. Yang pertama pengertian sholat menurut bahasa Arab berasal dari sholat, kata sholat yang memiliki arti doa. Adapun pengertian sholat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah pemenuh surga. Lalu pengertian zikir. Zikir merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung seorang hamba kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adab sholat dan zikir. Yang pertama adab sholat yaitu harus khusyuk, menjaga waktu dan batas-batas, terus menjaga mereka dari kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Yang kedua ada berzikir. Yang pertama ikhlas, merendahkan suara, berzikir dengan zikir dan wirid, mencoba memahami maknanya dan khusyuk. Hikmah sholat dan berzikir. Hikmah sholat yang pertama mendidik disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Manfaat zikir yaitu membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha, hati menjadi tenang, bersabar dan pulen dalam menghadapi masalah apapun. Media pembelajarannya yaitu menggunakan infografis atau poster digital. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu diskusi kelompok, small group discussion. Asesmen pembelajarannya yang digunakan adalah kuis interaktif atau kuisis atau Google Form dengan bentuk soal. Bab terakhir yaitu bab kelima tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Keteladanan Nabi Sulaiman merupakan nabi sekaligus raja yang memiliki kekuasaan besar, namun tetap menunjukkan akhlak yang mulia. Beliau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, memimpin dengan bijaksana dan adil terhadap semua makhluk serta memiliki kecerdasan dan ilmu yang tinggi. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu storytelling, diskusi, role play, dan refleksi agar siswa aktif dan mudah memahami. Asesmen yang digunakan meliputi asesmen kognitif, tes, efektif, yaitu sikap, dan psikomotorik, yaitu praktik. Media yang digunakan yaitu visual seperti PowerPoint, poster, audio